Selamat pagi guys, ini masih bersama Cak Syukur Dunia SMK. Satu segmen di Dunia SMK itu adalah ngobrol santai bersama dengan kepala sekolah. Siap. Nah, posisi saat ini Cak Syukur berada di ruangan tempat uji kompetensi atau TUK-nya SMK Wirayuda Sakti Nusantara atau disingkat WYSN Sukodono Lumajang. Di belakang sana sedang dilaksanakan uji kompetensi di tahun 2025 ini yang diikuti oleh para siswa kelas 12. Dan bersama dengan Ibu Dr. Sri Diana Mkes selaku Kepala SMK WYSN. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Syukur. Cak Syukur pengen yang pertama jelas kehadiran Cak Syukur di ruangan ini untuk memastikan keterlaksanaannya uji kompetensi tahun ini di SMK kita. Siap. Saya minta penjelasan Ibu terkait bagaimana sih kita ini menyiapkan peserta kita ini Bu. Dan kita ini ada 2 kompetensi keahlian ya. Nanti gimana persiapannya peserta dari pembelajaran hingga akhirnya harus melaksanakan mengikuti uji kompetensi ini gimana gitu Bu? Siap. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Sri Diana Escape Nurse MM selaku Kepala Sekolah di SMK Wirayuda Sakti Nusantara. Pertanyaan Pak Syukur tadi bagaimana kesiapan kita gitu ya Pak ya, kesiapan siswa mulai dari proses pembelajaran sampai nanti dia bisa mengikuti untuk UKK. Jadi kalau untuk persiapan pembelajaran secara teoretik pastinya teman-teman guru mempersiapkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bapak. Jadi di saat pembelajaran secara teori mereka belum paham, memang kita arahkan mereka ke praktek. Jadi terkadang siswa ini secara teori di dalam kelas itu nggak paham. Jadi solusi kita adalah tidak menekankan siswa itu harus belajar di kelas, tetapi di saat dia tidak paham teori, kita giring dulu dia ke praktek. Di saat mereka belajar teori, mereka terkesan kaku Bapak, kaku. Kita paksakan pemikiran mereka itu udah traveling mau keluar. Akhirnya kita giring ke ruangan. Saat mereka belajar praktek, mereka tidak tertekan. Jadi di saat praktek ada temannya yang dipraktekkan, ternyata personal hygiene seperti ini mereka santai. Nah, ini terbukti kan guys ya bahwa deep learning itu sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami sebuah konsep atau materi, tidak hanya dia menghafal tetapi juga bisa mengaplikasikan. Dan itu ada 3 Bun ya. Yang pertama adalah mindful ya, jadi bekerja hadir sesungguhnya di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah meaningful dan yang ketiga adalah joyful yang Bunda sampaikan tadi. Jadi dan itu semua kita sudah menerapkan di SMK ini gitu ya. Nah, terus lanjut Bun, ini peserta kita ini dari berapa kompetensi kalian? 2 yang pertama layanan penunjang kesehatan dan caregiver. Layanan penunjang keperawatan dan caregiver. Yang kedua farmasi. Ini yang sedang menjalani uji kompetensi tahun ini. Dan Cak Syukur tahu dan pastikan bahwa pola uji kompetensi yang digunakan adalah pola dunia usaha, dunia industri Bun ya. Ya, kita bersama dalam hal ini adalah Rumah Sakit Islam Lumajang. Artinya bahwa seluruh perangkat uji kompetensi beserta asesornya adalah dari Rumah Sakit Islam Lumajang. Kemudian Bun, tadi gimana kita menyiapkan TUK-nya ini? Yang jelas bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi ini kan TUK-nya harus dipastikan dulu. Ini gimana prosesnya kemarin Ibu menyiapkan TUK-nya? Yang pasti sebelum persiapan TUK kita harus paham dulu SOP-nya gitu ya Pak ya. Untuk SOP-nya kita pastinya koordinasi dengan pihak rumah sakit yang mereka mau seperti apa. Kebetulan kan Rumah Sakit Islam Lumajang ini rekanan atau kerjasamanya sudah bekerja sama selama ini. Jadi yang TUK yang kita siapkan itu berdasarkan standar dari rumah sakit, bagaimana layaknya sebuah ujian kegiatan
ujian dilaksanakan. Jadi yang pasti untuk TUK itu sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit. TUK-nya disiapkan sesuai dengan kebutuhan penugasan pada saat uji kompetensi, gitu tak? Betul. Nah, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan oleh di saat ujian. Nah ini gimana perbedaannya antara keseharian yang kita gunakan dan kemudian ketika saat uji kompetensi, nah apakah ada hal-hal yang baru atau yang dibutuhkan khusus begitu? Siap, pastinya Bapak. Jadi salah satu di dalam kegiatan ujian keperawatan yang layanan kesehatan penunjang dan caregiver tadi, di keseharian kita misalnya tindakannya misalnya tindakan personal hygiene. Personal hygiene itu misalnya memandikan pasien nih. Memandikan pasien di saat mereka ujian mungkin dengan tanda kutip teman-teman memulainya mungkin dari yang bagian jauh ke yang dekat. Ternyata di saat ujian itu bagian yang terdekat dahulu gitu. Jadi alat-alat yang dipersiapkan di personal hygiene itu benar-benar alat-alat yang steril. Terus walaupun sebenarnya konsep dari personal hygiene itu konsepnya bersih, tetapi kita siapkan steril agar anak ini memahami di saat pelaksanaan sterilisator atau membersihkan alat. Jadi termasuk alat-alat disposable-nya Bapak. Dan itu sesuai dengan permintaan persyaratan dari dunia usaha, dunia industri. Gitu ya. Ya. Jadi misalnya sikat gigi nggak boleh tuh habis pasien ini dipakai lagi untuk pasien yang lain. Kalau rumah sakit di saat kita praktek, terkadang anak-anak kan saat praktek ya udah ini personal hygiene-nya setelah menggunakan ini digunakan lagi tuh sama teman yang sebelah. Nah, ternyata kalau dari rumah sakit di saat kita ujian itu benar-benar yang terpisah, pasien satu hanya digunakan untuk satu tindakan gitu. Jadi alatnya memang selesai pakai harus dibuang. Nah itu alat ya. Terus bahan apa saja yang harus disiapkan di dalam proses uji kompetensi ini? Bahan itu artinya bahan yang habis pakai. Ada bahan yang disposable, ada yang bahan yang tidak habis pakai. Jadi tergantung ini ujiannya kompetensinya apa. Jadi di asisten perawat tuh ada lebih kurang sekitar 7 tindakan. Salah satu yang 3 itu sebatas komunikasi ke pasien, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan pasien agar pasien itu nyaman dengan kita. Yang 3 itu komunikasi Bapak. Kalau yang 4 itu tindakan. Salah satunya adalah vital sign. Vital sign itu TTV, mengukur tekanan darah pasien dan teman-temannya. Terus ada personal hygiene, ada verbeden. Verbeden itu bagaimana caranya menyiapkan tempat tidur di saat pasien itu ada di tempat tidur ataupun pasien dari kursi roda ke tempat tidur. Yang terakhir itu ada personal hygiene. Gitu. Jadi dan itu semua kita ujikan. Kita ujikan. Jadi alat yang kita siapkan itu sesuai dengan ujian yang akan dilakukan anak-anak. Gitu. Jadi kalau mereka personal hygiene berarti apa aja alat yang kita siapkan. Gitu. Jadi mengukur tekanan darah, mengukur menimbang berat badan. Gitu. Itu kita siapkan. Nah terus what next-nya Bun ya. Jadi setelah anak-anak ini mengikuti uji kompetensi ini dan kemudian dinyatakan kompeten, tentu bagi yang kompeten ya. Tapi kira-kira anak-anak kita ini kompeten tuh Bun? Insya Allah kompeten. Karena mereka sehariannya memang karena pembelajaran sehari-hari sudah seperti itu. Kita siapkan fasilitas yang tidak hanya mereka bisa mengoceh dengan tanda kutip berbahasa, tetapi benar-benar mereka itu praktek ke manusianya langsung. Oke. Terus nextnya, jadi setelah anak-anak ini uji kompetensi dan kompeten, kemudian gimana program sekolah kita ini di dalam hal menyalurkan lulusan kita ini Bun? Siap. Jadi di saat anak-anak dinyatakan kompeten gitu Bapak ya, insya Allah kompeten 100% lulusan Wirayuda. Jadi di saat anak-anak itu lulus, pengalaman yang lalu karena Wirayuda ini tahun ini pengalaman tahun sebelumnya. Tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah sekalipun anak kita belum terima ijazah, terus dunia usaha berbahasa tunggu dulu ijazah, tidak pernah. Jadi anak-anak ini sebelum ijazah keluar itu sudah dipastikan diminta oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi banyak sekali chat yang menyampaikan, Bu, dikirimkan lulusannya, ijazahnya mereka belum keluar, nggak apa-apa. Dan itu memang terjadi, bisa di cross check lulusan kita itu nggak ada bahasanya nganggur gitu. Jadi terbukti bahwa SMK WSN ini bisa mencetak
lulusan yang kompeten dan menunggu pekerjaan tidak pakai menunggu ya Bun ya. Jadi Malah sebelum gini, dia mereka yang minta gitu ya ke kita. bahkan mungkin sebelum dinyatakan lulus Sudah bekerja. sudah bekerja ya. Sudah Nah, bekerja. luar Siap. biasa SMK WSN Iya. memang luar biasa. Amin. Ya, terima kasih Bun. Nanti Siap. saya akan coba komunikasi lagi dengan tim pengujinya ya. Mohon izin ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Iya. Seke.